Pada bagian sebelumnya, kamu telah belajar banyak tentang zat aditif, yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman. Pada bagian ini, kamu akan belajar tentang zat adiktif. Tahukah kamu apakah zat adiktif itu? Materi ini sangat penting. Mengapa penting? Mempelajari materi ini akan membuatmu memahami berbagai zat adiktif serta dampaknya bagi kesehatan, sehingga kamu dapat menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Di sini yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis zat adiktif, cara kerja zat adiktif, dampak penggunaan zat adiktif. Video pembelajaran zat aditif dan zat adiktif. Kompetensi dasar KD 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Masih bersama Ibu Tias Pratiwi dari SMP Negeri 6 Sungai Liat. Ibu meminta kalian untuk melihat, mendengar, dan menyimak video pembelajaran berikut ini. Halo semua, ada yang enggak sih? Apa itu zat adiktif? Zat adiktif merupakan zat yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus, atau ketagihan. Yang pertama jenisnya ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama, narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1, narkotika digunakan untuk ilmu pengetahuan, narkotika tidak untuk terapi, narkotika memiliki potensi tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya, opium mentah, kokain, heroin, ganja, metamfetamin. Golongan 2, narkotika berkhasiat sebagai pengobatan, narkotika digunakan dalam terapi atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, dextromonamid, metadon, morfin, fatidin, oripafin. Golongan 3, narkotika hanya digunakan untuk rehabilitasi, untuk mengurangi ketergantungan pada narkotika golongan 1 dan 2. Contohnya, kodein, isfoksilat, narkodein, buprenorfin. Jenis psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, merupakan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1, pada psikotropika, psikotropika tidak digunakan untuk pengobatan. Psikotropika memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya MDMA, ekstasi, LAD, dan STP. Psikotropika golongan 2. Psikotropika yang berkhasiat untuk terapi. Psikotropika memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya Ritalin, metilfenidat, dan amfetamin. Kemudian yang ketiga, golongan 3, psikotropika yang berguna untuk penelitian dan pengobatan. Psikotropika memiliki daya candu yang sedang. Contohnya seperti golongan 4.
psikotropika yang boleh digunakan untuk pengobatan medis. Psikotropika yang memiliki daya candu ringan. Contohnya diazepam, nitrozepam, numolid, mogodan, dan BK. Zat psikoaktif lainnya. Ada yang tahu nggak sih apa zat psikoaktif lainnya itu? Zat psikoaktif merupakan zat yang secara aktif dan signifikan dapat mempengaruhi sistem syaraf di tubuh yang berakibat terjadinya perubahan kesadaran, emosi, bahkan perilaku seseorang. Kayak apa ya? Contohnya alkohol, kafein pada kopi, nikotin pada rokok. Nah, tahu kan sekarang? Dampak penggunaan zat adiktif, narkotika, yang pertama mengurangi rasa nyeri, menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Psikotropika dampaknya mempengaruhi keseimbangan mental dan perilaku seseorang. Sedangkan zat psikoaktif lainnya menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen, menyebabkan halusinasi, menyebabkan kerusakan pada beberapa gangguan pada otak, paru-paru, ginjal. Bagaimana cara kita agar terhindar dari bahaya narkoba? Dengan cara meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Tuhan, kemudian mengenal diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, dapat mengambil keputusan, tidak menggunakan narkoba, menjalin hubungan, kemudian pola hidup sehat, dan melakukan kegiatan positif. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu. Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, tentu kamu telah memahami banyak hal terkait dengan zat aditif dan zat adiktif. Kamu tentu sudah paham jenis-jenis zat aditif yang sering ditambahkan di dalam makanan dan minuman. Berdasarkan pemahaman yang telah kamu peroleh, sudah selayaknya kamu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memilih makanan dan minuman yang aman dan sehat, sehingga kamu dapat terus belajar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Setelah kamu belajar materi tentang zat adiktif, tentu kamu sudah memahami jenis-jenis zat adiktif, cara kerjanya, dan dampak penggunaannya. Jenis zat adiktif antara lain narkotika dan psikotropika. Sudah banyak orang terkena pengaruh buruk narkotika dan obat-obat terlarang atau narkoba. Pengguna narkoba akan sering merasakan rasa sakit kepala, mata merah, gangguan pencernaan, tidak dapat konsentrasi saat belajar atau bekerja, sering melamun, sakit-sakitan, bahkan dapat berakibat kematian. Tuhan telah menganugerahi kita tubuh yang sempurna pada setiap orang, sehingga sudah menjadi kewajibanmu untuk menjaga agar hidupmu tetap sehat. Salah satu caranya dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan bahan-bahan yang tidak merusak tubuh. Jika kamu menghadapi masalah, lebih baik berkonsultasi dengan orang tua, guru, teman, dan berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa.